Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul Mahdi Wajib dari kelas Akuntansi Manajerial F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai BEP atau Break Even Point dan akan membahas case study yang terkait dengan BEP. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan BEP atau Break Even Point? Break Even Point atau BEP adalah titik di mana sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian atau biasa disebut dengan titik nol. Baik, selanjutnya saya akan membahas case study yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Break Even Point atau BEP dalam menentukan laba perusahaan PT Sentra Food 2021 yang ditulis oleh Dimas Aji Bimayu. Berikut akan saya tampilkan data hasil penjualan PT Sentra Food Indonesia pada tahun 2021. Nah, dari data tersebut, kita akan mencari BEP-nya dengan cara fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost per sales dengan perhitungan sebagai berikut, sehingga diperoleh BEP-nya sebesar 88.994.979.725. Nah, pada kasus ini, PT Sentra Food Indonesia memproduksi lebih dari satu jenis produk. Jadi, untuk mengetahui komposisi penjualan setiap jenis produk saat break even point, maka pertama-tama harus dicari terlebih dahulu perbandingan sales mix dari setiap jenis produk tersebut. Dari data penjualan tahun 2021 yaitu ini, dikatakan bahwa komposisi penjualan yaitu 57.919.908.028 banding 37.046.040.948. Untuk komposisi produksi yaitu 1.643.200 unit banding 584.940 unit. Dengan demikian, maka penjualan setiap jenis produk tersebut saat break even total adalah sebagai berikut. Pada daging olahan diperoleh 53.691.763.868. Untuk daging mentah diperoleh 34.703.215.857. Dengan biaya variabel per unitnya, bahan daging olahan diperoleh 20.053, sedangkan untuk daging mentah diperoleh 15.213. Sehingga break even point untuk setiap produk dalam unit adalah sebagai berikut. Break even point daging olahan dalam unit diperoleh 1.484.980 unit. Sedangkan untuk break even point daging mentah dalam unit diperoleh 569.119 unit. Setiap perusahaan yang bersifat profit motif selalu menginginkan perolehan laba yang memadai. Untuk itu, pimpinan harus mampu untuk merencanakan dan juga berusaha untuk mencapai laba yang diinginkan tersebut. Demikian halnya untuk PT Sentra Food Indonesia. Agar perusahaan dapat mencapai laba yang diinginkannya, maka perusahaan harus mampu menentukan berapa minimal penjualan yang harus dipenuhi agar keuntungan atau laba yang direncanakan atau diinginkan cepat tercapai. Dalam menentukan penjualan minimal tersebut dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut, di mana fixed cost ditambah dengan keuntungan dibagi dengan 1 min variable cost per sales. Pada tahun 2021, perusahaan PT Sentra Food Indonesia dengan tingkat penjualan sebesar 88.944.979.725 dengan biaya tetap sebesar 34.914.233.007 telah mencapai break even point. Nah, pada tahun 2022, pimpinan PT Sentra Food Indonesia ini menentukan target keuntungannya sebesar 3,5 miliar. Maka kita bisa menghitung penjualan minimal pada tingkat laba yang dikehendaki pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Berikut akan saya tampilkan perhitungannya. Sales sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost.
variable cost sama dengan sales dikurangi dengan fixed cost, sehingga diperoleh variable cost-nya adalah sebesar 53.480.746.719 rupiah. Berikutnya kita akan mencari variable expense ratio-nya. Berikut saya tampilkan perhitungannya. Maka didapat jumlah persentasenya adalah 61%. Nah, berikutnya kita akan menghitung margin of safety-nya. Hal itu dilakukan karena untuk mengetahui nih seberapa jauh penjualan itu boleh turun sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Margin of safety-nya dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana penjualan per budget dikurangi dengan penjualan per BEP rupiah dibagi dengan penjualan per budget dikali 100%. Dan untuk menghitung margin of safety dalam rupiah dapat dicari dengan margin of safety dikali dengan sales budget. Berdasarkan rumus tadi kita dapat menghitungnya sebagai berikut, sehingga margin of safety-nya diperoleh 73% dan margin of safety dalam rupiahnya adalah sebesar 69.842.752. Nah, setelah melakukan perhitungan-perhitungan tadi, kita sebagai manajerial bisa menentukan beberapa hal. Di antaranya adalah kita sebagai manajerial bisa menetapkan target penjualannya yaitu sebesar 97.256.191.970 rupiah agar memperoleh keuntungan sebesar 3,5 miliar sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya dari perhitungan margin of safety-nya diperoleh bahwa pada tahun 2021 tingkat margin keamanannya adalah sebesar 73%, atau dapat dikatakan target penjualan tidak boleh turun melebihi 69.842.752 rupiah agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, jadi kesimpulannya sebagai manajerial kita dapat menentukan target penjualan agar mendapat laba yang diinginkan dan jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.